Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan tutorial materi kuliah desain eksperimen, di mana kali ini adalah penjelasan tentang desain faktorial dengan 2K. Di mana rancangan faktorial dengan 2K ini penggunanya sangat luas, terutama pada percobaan-percobaan yang melibatkan banyak faktor. Jadi tidak hanya satu faktor, tapi lebih dari 2 faktor. Kemudian pada kasus di mana level pada setiap faktor sama dengan 2, jadi level di faktor yang kita teliti adalah 2, dan jika banyaknya faktor yang terlibat ada sebanyak K, maka rancangan ini disebut dengan rancangan faktorial 2 kali 2 kali 2 sampai dengan kali 2, yaitu sama dengan 2K. Saya ulangi bahwa desain eksperimen atau desain faktorial ataupun rancangan faktorial 2K, syarat utamanya adalah jika jumlah level pada setiap faktor ada 2. Namun untuk faktornya sebanyak K. Contoh, kita memiliki contoh industri fabrikasi yang didasarkan pada 2 macam temperatur rendah dan tinggi, kemudian 2 buah mesin lama dan baru, 2 macam pegawai pria dan wanita. Maka langkah pertama adalah mengidentifikasi berapa jumlah level dan berapa jumlah K. Kita ambil contoh yang di sini, industri fabrikasi berdasar 2 macam temperatur, maka faktornya adalah ada faktor temperatur, kemudian ada faktor mesin, dan ada faktor macam pegawai. Sedangkan yang dimaksud dengan level adalah ini, yaitu temperatur ada rendah dan tinggi, kemudian mesin ada lama dan baru, kemudian pegawai ada pria dan wanita. Ini adalah jumlah level. Karena jumlahnya ada 2, maka ini dinamakan dengan rancangan faktorial atau desain faktorial 2K. Sebelum kita melakukan pengolahan data, kita tentukan terlebih dahulu uji hipotesisnya, yaitu langkah-langkah dalam pengujian hipotesis yang didesain ataupun rancangan faktorial 2K ini adalah tetap hampir sama dengan uji hipotesis yang lain, yaitu kita menentukan H0, di mana H0 ini adalah praduga tidak bersalah, yaitu tidak ada perbedaan antara pelakuan dalam satu faktor. Kemudian kebalikannya H1 atau H alternatif adalah terdapat perbedaan pada pelakuan dalam satu faktor. Langkah selanjutnya adalah penentuan daerah kritis yang berdasarkan dengan F hitung dibandingkan dengan F tabel, di mana V1 dari F tabel adalah A-1 dan V2 sama dengan AB dikali N-1. Sedangkan uji statistiknya kita memakai perhitungan, yaitu F hitung sama dengan mean square dari faktor A, kemudian dibagi dengan mean square error. Jadi kesimpulannya hampir sama seperti analisis varian maupun hampir di semua desain eksperimen, bahwa apabila nilai F jatuh pada daerah penerimaan, maka tidak ada alasan untuk menolak H0, yang berarti tidak ada perbedaan dalam perlakuan tersebut. Kemudian uji hipotesis yang lain, karena ini ada faktor A, ada faktor B, dan bisa jadi nanti ada faktor C. Maka untuk menguji hipotesis adanya interaksi di antara kedua faktor, langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu kita tentukan dulu H0-nya atau H hipotesis awalnya, yaitu tidak ada interaksi antara faktor A dan faktor B. Kemudian H alternatifnya atau H1, terdapat interaksi antara faktor A dan faktor B, di mana daerah kritisnya yaitu dengan syarat H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel, di mana F tabelnya adalah alpha dengan degrees of freedom pertama dan degrees of freedom kedua, di mana nilai V1 atau degrees of freedom satunya adalah A dikurangi 1 dikali B dengan 1, dan V2 didapat dari AB kali N-1. Sedangkan uji statistiknya yaitu
mencari F hitung sama dengan mean square interaksi dibagi dengan mean square error. Jadi kesimpulannya bersama seperti yang tadi, yaitu apabila nilai F berada pada daerah penerimaan, maka H0 diterima yang berarti tidak ada interaksi di antara faktor pengamatan. Dalam hal ini adalah faktor A dan faktor B. Kemudian kita akan menjelaskan tentang rancangan faktorial 2K. Untuk K sama dengan 2, maka rancangan faktorialnya adalah memiliki ordo 2 kali 2, di mana 2 adalah jumlah level setiap faktor, dan 2 yang di belakang adalah banyaknya faktor. Kita ambil contoh adalah faktor A dan B, di mana level A atau level faktor A ada A1 dan A2, kemudian level B-nya ada 2 yaitu B1 dan B2. Kita kategorikan terlebih dahulu di mana A1 menunjukkan bahwa dia di level rendah, A2 di level tinggi. Dan B1-nya adalah di level faktor ataupun level B-nya rendah dan B2-nya tinggi. Maka kombinasi perlakuan yang bisa terjadi adalah kita simpulkan ada 1, ada A, ada AB, dan B. Kita ambil contoh, A1 dan B1, maka ini adalah di level rendah A dan di B level rendah. Kita simpulkan dengan 1. Kemudian A2 dengan B1 kita simpulkan dengan A, di mana ini A-nya harus level tinggi, kita simpulkan dengan A. Kemudian ada A1 dan B2, B2 level tinggi, untuk lebih memudahkan bahwa di level tinggi ini yang kita jadikan patokan, gitu ya. Ini contoh A2-nya level tinggi, maka ini simpulkan A. Kemudian ini B2-nya di level tinggi, maka kita simpulkan B. Sedangkan untuk interaksinya A2 ini level tinggi dan B-nya di level tinggi, maka kita simpulkan dengan AB. Contoh data seperti ini, ada faktor A, ada faktor B, tanda minus dan tanda plus menunjukkan level. Kombinasi perlakuan yaitu A rendah dan B rendah. Ini karena bertanda minus, kemudian ini plus dan minus, A tinggi, B rendah. Kemudian ini minus plus, A rendah, B tinggi, dan plus plus, A tinggi dan B tinggi. Kemudian kita lakukan pengulangan, pengambilan sampel sebanyak 3 kali. Ini 1, 2, 3, atau dilambangkan dengan R ataupun ini R kecil. Nah, ini data atau respon yang kita dapatkan. Ada 28, 25, 27, kita jumlahkan di masing-masing level atau masing-masing kombinasi. Perlu kita ingat bahwa untuk memudahkan untuk yang level ini ya, kita jadikan pedoman bahwa untuk level rendah, interaksi antara level rendah A dan B rendah itu 1, kemudian A2 level tinggi ini kita simpulkan A, kemudian B2 level tinggi di B adalah B, A2 B2 ini di A tinggi dan B tinggi, maka kita simpulkan dengan AB. Sudah? Jika jelas, saya akan lanjutkan. Jangan lupa ini masing-masing kita jumlahkan. Nah, untuk memudahkan di rancangan faktorial 2K ini, kita lakukan visualisasi berupa gambar, di mana faktor A ini bertanda minus dan bertanda plus. Kemudian untuk faktor B bertanda minus dan plus. Kita ambil contoh untuk memudahkan ini, faktor A minus-minus, maka di posisi ini. Ini minus-minus, kita jumlahkan 28 ditambah 25 ditambah 27, kita taruh di sini. Kemudian faktor A minus dan faktor B plus, kita masukkan nilai ini, karena A minus, nah ini. Kemudian B plus, angka 18, 19, 23 kita masukkan di sebelah sini. Kita coba ulangi lagi di sini. A plus, B plus. A plus,
B plus tapi di sebelah sini. Yang ini adalah milik A plus dan B minus. A plus kita coba cari A plus B minus. Nah ini 36, 32, 32 kita taruh sini. Sedangkan posisi yang di sini adalah A plus dan B plus kita taruh sini. Datanya kita pindahkan ke sini. 31, 30, dan 29. Oke, dari sini sudah jelas, maka kita lanjutkan. Kemudian untuk perhitungan rata-rata pengaruh A, kita bisa dapatkan simbol bahwa AB dikurangi B. Ini angkanya dapat dari mana? Dari sini nanti. Nah, ini AB 90, B 91, 80, dan A 100. Nanti kita ambil dari sini, kita masukkan di rumus masing-masing ini. Contoh, AB minus B ditambah A minus 1 dibagi dengan 2R, di mana R-nya ini adalah jumlah pengulangan atau jumlah replikasi. Demikian seterusnya. Sedangkan untuk perhitungan kontras, yaitu kontras A sama dengan AB minus A minus B dan minus 1. Sedangkan kontras B adalah AB dijumlahkan dengan B dikurangi A dikurangi dengan 1. Dengan kontras AB sama dengan AB ditambah dengan 1 dikurangi A dan dikurangi dengan B. Ini adalah rumus-rumus atau formulasi untuk menghitung rata-rata pengaruh faktor A, rata-rata pengaruh faktor B, dan rata-rata pengaruh faktor A, B. Sedangkan kontras, ini perhitungan atau formulasinya. Kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang adalah contoh perhitungan untuk data yang contoh tadi. Kita hitung dari kontras, di mana kontras formulasi kontras AB dan AB didapatkan dari rumus ini. Tinggal kita masukkan saja dengan jumlah kuadrat di sini. Maka kita ambil contoh. Untuk yang data contoh ini, jumlah kuadrat A didapatkan dari AB plus A minus B dikurangi 1 dikuadratkan dibagi 4R. Ini dapat dari mana? Dapatkan dari data ini. Atau bisa lihat di gambar ini. Nah, ini adalah total jumlah B, total jumlah AB, total jumlah 1, dan total jumlah A. Tinggal kita masukkan angkanya saja. 90 ditambah 100 dikurangi 60 dan dikurangi 80. Kemudian ini 3 adalah jumlah replikasi. Setelah didapatkan angka-angka ini, kita masukkan ke, ini adalah tabel standar ANOVA, di mana degrees of freedom dari masing-masing sumber atau source. A adalah degrees of freedom 1, kemudian faktor B 1, interaksi A dan B 1, sedangkan jumlah galat adalah 8 didapatkan dari N dikurangi 1, jumlah N-nya ada 8. Kemudian total ada 11, yaitu N-1, ini ada 12 dikurangi 1. Atau kalau untuk memudahkan, ini totalnya 11, ini 11, tinggal 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Sedangkan jumlah kuadrat tinggal dimasukkan angka dari sini, pindahkan ke sini. Kemudian 75 pindahkan dari sini, demikian seterusnya. Sampai dengan 31,34, kemudian 323,00 didapatkan dari penjumlahan 208,33 ditambah 75,00 ditambah 8,33 dan ditambah dengan 31,34. Sedangkan untuk menghitung KT atau kuadrat tengah adalah didapatkan dari masing-masing JK dibagi dengan degrees of freedom. Maka angka ini, sebentar, 208,33 didapatkan dari 208,33 dikurangi 1. 75 di sini didapatkan dari 75 dibagi 1. 8,33 didapatkan dari 8,33
dibagi dengan 1, sedangkan untuk kuadrat tengah galat atau kuadrat tengah error didapat dari 31,34 dibagi dengan 8. Ini adalah perhitungan F hitung. Bagaimana cara menghitung F hitung? Yaitu KT dibagi dengan galat, yaitu min square atau kuadrat tengah dari faktor A dibagi dengan min square dari error. Maka angka 53,18 didapat dari 208,33 dibagi dengan 3,92. Demikian juga angka 19,14 didapat dari 75 dibagi dengan 3,92. Dan terakhir, F hitung untuk interaksi antara A dan B didapat dari 8,33 dibagi dengan 3,92. Untuk melakukan uji hipotesis, maka kita akan melihat F tabel, yaitu kita tentukan terlebih dahulu nilai alfanya, kemudian kita cari V1 dan V2. Mudah bukan? Langkah selanjutnya adalah membuat koefisien kontras. Kita akan coba bagaimana nilai-nilai ini akan bisa terjadi, yaitu kita lihat di sini kombinasi perlakuan. Ini kita tulis pengaruh, ada A, ada B, dan ada AB. Sedangkan ini adalah simbol-simbol untuk masing-masingnya. Kita coba lihat terlebih dahulu untuk angka 1, maka posisi nilai A atau tanda dari A, karena ini level rendah, A1, maka ini kita simpulkan dengan minus 1. Kemudian A, kita coba lihat A di sini. Karena A di sini A-nya adalah level tinggi, maka kita beri tanda plus 1. Kita coba lihat di B, B adalah ini, maka A1-nya itu berada di level rendah, maka kita beri tanda minus 1. Kita coba lihat di AB, AB nilai A-nya atau level A-nya adalah level A tinggi, maka kita simpulkan dengan plus 1. Kita coba sekali lagi untuk mencari nilai B atau koefisien ataupun tanda di faktor B. Kita coba untuk di sini, simbol di sini B. B di level rendah, maka bertanda minus 1. A, kita coba A. B ternyata masih di level rendah, kita tulis minus 1. B, B2, maka di level tinggi, kita tulis plus 1. Kemudian AB, B ternyata bertanda B2, maka level tinggi, kita tuliskan plus 1. Sudah paham atau belum? Jika belum, saya ulangi untuk mencari nilai AB. Kita coba pelan-pelan supaya Anda paham. Kita coba AB di tanda kurung 1 di sini. AB. Maka karena ini level rendah bertanda plus 1. A. A di sini ada A2, ada B1, maka bertanda minus 1. B, kita coba B, bertanda minus 1 juga, karena tandanya campuran, ada plus, ada minus. Umpama gitu kalau perkalian, plus dan minus hasilnya adalah minus. Nah, kemudian yang AB, AB di sini ada level tinggi semua, plus dikali plus sama dengan plus 1. Kalau bingung, lihat ini saja. A dan B dan ini interaksi adalah perkalian dari ini. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan plus 1. Plus 1 dikali minus 1 sama dengan minus 1. Minus 1 ditambah atau dikali plus 1 sama dengan minus 1. Plus 1 dikali dengan plus 1 sama dengan plus 1. Itu cara paling mudah.
jika Anda belum paham. Kemudian kita berikan tabel pengaruh pada desain 2K. Dari sini kita pindahkan dari sini, di mana kombinasi perlakuan ada tanda 1, A, B, dan AB. Kita tinggal pindahkan dari sini ke bentuk ini. Kita coba lagi. Ini yang bertanda 1, maka tandanya adalah plus, plus, plus. Yang di sini semuanya bertanda dengan plus. Baru kemudian yang ini kita berikan tanda sesuai hasil dari sini. Nah, ini adalah contoh untuk rancangan K sama dengan 3. Maka nanti ada 2 pangkat 3 faktornya, ya. Jadi kalau dibilang berarti ada 2 kali 2 ada kali 2. Maka nanti ada 8 kombinasi. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah kombinasi perlakuan didapatkan dari 2 pangkat K. Di mana K-nya 3, maka nanti akan ada 8 kombinasi perlakuan yang bisa kita lakukan. Demikian tadi penjelasan tentang rancangan faktorial 2K. Semoga Anda paham. Jika kurang paham dan ada sedikit pertanyaan, silakan hubungi WhatsApp, email, ataupun hubungi melalui media Google Classroom. Sampai berjumpa lagi dengan tutorial materi desain eksperimen selanjutnya. Jangan lupa tetap belajar meski masa pandemi belum berakhir. Dan tetap semangat karena kita yakin bahwa badai ini pasti berlalu. Sampai berjumpa lagi dan Assalamualaikum.